Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Pada kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki kodam keturunan dan dampak bahayanya. Sebelumnya kita membahas dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan kodam keturunan. Jadi kodam keturunan itu adalah kodam yang berasal atau kodam yang sumbernya dari keturunan kita, atau biasa itu disebut dengan kodam warisan, ya, seperti warisan. Jadi kodam itu asalnya atau sumbernya dari keturunan kita, ya, misalnya dari leluhur kita. Nah, terus mewarisi ke kita, jadi nurun ke kita. Oleh karena nurun ke kita itu dinamakan kodam keturunan karena nurunnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki kodam keturunan dan bahaya memiliki kodam tersebut. Oke, yang pertama adalah ciri-cirinya. Yang pertama itu mempunyai leluhur atau kakek-kakek kita yang mempunyai ilmu atau mempunyai pusaka-pusaka, atau juga kakek kita atau leluhur kita itu orang spiritual, atau ya orang yang memiliki ilmu gaib lah, atau paranormal gitulah. Jadi misalnya dukun. Nah, misalnya kakek atau leluhur kita ada yang menjadi dukun, atau yang menjadi paranormal, atau mempunyai pusaka-pusaka, atau bisa juga leluhur kita itu ada yang mempunyai kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya, ya. Misalnya bisa mengobati penyakit gitu, ya, tapi secara non medis, ya, secara gaib. Nah, punya keilmuan gaib, ya. Misalnya juga ada kakek kita yang menjalani ilmu-ilmu silat gitu, ilmu hikmah, ilmu silat, atau kakek-kakek kita atau leluhur kita mempunyai amalan-amalan tertentu, hizib dan lain-lain. Nah, nanti ketika sudah meninggal, ya, nanti kodam-kodam leluhur kita tersebut akan menurun ke kita. Oke, yang kedua adalah kalian bisa menerawang masa depan atau masa lalu. Nah, kalian itu jika memiliki kodam keturunan, tanpa belajar apapun, nanti akan bisa menerawang masa depan atau masa lalu seseorang atau diri kita sendiri. Nah, kenapa? Karena karena kita memiliki kodam keturunan itu, jadi bisa menerawang masa depan atau masa lalu. Nah, terus kok bisa? Nah, itu karena bantuan dari kodam keturunan tersebut. Jadi kodam tersebut itu membantu kita untuk menerawang atau membisiki, ya, apa yang akan terjadi. Nah, gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kalian bisa melihat makhluk gaib, ya. Bisa melihat makhluk gaib. Nah, tiba-tiba bisa melihat makhluk gaib sejak kecil, ya, seperti indigo. Nah, jika kalian bisa melihat makhluk gaib sejak kecil, itu tandanya kalian mempunyai kodam keturunan. Nah, karena kodam tersebut itu membantu kita untuk melihat makhluk-makhluk gaib itu. Jadi biasanya dinamakan dengan mata jin, ya, karena
yang membantu mata kita itu jin tersebut atau kodam tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kalian bisa mengobati penyakit atau ya hal-hal penyakit yang non medis yang gaib ya. Bisa mengobati misalnya kesurupan atau penyakit-penyakit ketempelan. Bisa mengobati hal-hal gaib tersebut tanpa kalian belajar apapun. Nah, jadi gini, tanpa kalian harus belajar, misalnya belajar keilmuan spiritual dan lain-lain, kalian sudah bisa mengobati penyakit baik medis maupun non medis. Nah, dari mana ilmu tersebut? Ilmu tersebut itu berasal dari kodam keturunan tersebut. Kodam keturunan itu memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita itu bisa mengobati orang-orang yang mengalami penyakit ya, misal gangguan gaib, ketempelan atau kesurupan gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya adalah yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah apa ya? Yang keenam itu kalian mempunyai energi yang berlebih ya. Misalnya tenaga yang berlebih. Beda dengan teman-teman kalian. Misalnya teman-teman kalian itu tidak mampu mengangkat bentar ya. Nah, misalnya ya teman-teman kalian itu tidak mampu atau tidak bisa mengangkat sendal ya. Nah, tidak bisa mengangkat sendal seperti ini. Tapi kamu sendiri malah bisa. Nah, misalnya teman kalian tidak bisa mengangkat sendal. Ini tidak bisa ya teman kalian. Kemudian kamu itu mencoba mengangkat. Nah, tapi bisa. Nah, ini kemungkinan kamu mempunyai energi atau kekuatan yang dibantu oleh kodam keturunan itu. Nah, bukan sendal ya. Misal saja ya barang-barang yang kuat, bisa mengangkat beban yang kuat. Nah, kemungkinan juga bisa dibantu oleh kodam keturunan itu. Oke, itulah beberapa ciri-ciri orang yang memiliki atau mempunyai kodam keturunan. Nah, kemudian selanjutnya dampak atau bahaya orang yang memiliki kodam keturunan. Nah, yang pertama itu dampaknya adalah ruh dan sukma kalian itu akan ditawan. Nah, jadi ruh dan sukma manusia itu ada 7 dan 9. Jadi ruh manusia itu ada 9. Kalau sukmanya itu ada 7. Nah, apabila kodam keturunan itu menetap di tubuh kalian, nanti kodam itu akan menawan ruh dan sukma kalian. Nah, kalau diambil nanti lama-lama akan habis ya, bisa tinggal jadi 1, tinggal 2 atau 3. Nah, nanti kalian bisa edan nanti karena ruh dan sukmanya diambil oleh kodam-kodam itu, ditawan ya. Nah, terus bahaya yang lain apa? Nah, kalau kalau kodam keturunan itu mengambil ruh dan sukma kamu, nah, nanti efeknya kamu bisa kayak orang linglung ya, kayak sering melamun, sering bengong, kayak orang bingung. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah kemarin itu kan saya menonton video di YouTube ya, nama channelnya Padepokan Maung Siliwangi. Nah, di video tersebut ada seorang pasien yang berobat
berobatnya itu karena eh, beliau sendiri sudah menikah tapi belum dikaruniai keturunan ya. Tapi yang anehnya itu semua saudaranya itu belum dikaruniai keturunan padahal sudah menikah semuanya. Nah, terus kemudian setelah dicek itu ternyata penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya itu kodam keturunan itu sendiri. Nah, jadi kodam tersebut menutupi agar tidak bisa mempunyai keturunan lagi. Itu semua saudaranya ditutupi ya agar tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, itu jadi ceritanya dulu itu kakek kakek beliau ya, kakek orang yang berobat tersebut itu mempunyai perjanjian dengan jin. Nah, kakek beliau tersebut diberi kesaktian. Nah, dengan perjanjian akan perjanjiannya itu ya intinya menyerahkan cucunya atau anaknya gitu. Nah, kemudian jin tersebut menurun ke orang itu. Nah, ya itu akibatnya menutupi agar tidak bisa mempunyai keturunan lagi. Karena jin tersebut atau kodam tersebut berkata, kamu itu sudah menjadi hakku karena sudah diserahkan kepadaku. Karena sudah ada perjanjian dengan kakeknya dulu. Nah itu. Dan tapi alhamdulillah kemarin saya tonton di videonya itu sudah dibersihkan ya, dan kodam tersebut sudah dimuslimkan atau sudah diislamkan. Nah, jadi itu ya bahaya memiliki kodam keturunan. Yang biasanya itu kodam keturunan itu tidak menjaga kita ya, tapi malah merusak kita. Bisa menimbulkan penyakit medis maupun non medis. Nah, kan bilangnya itu menjaga kita, menjaga diri kita. Nah, tapi sebenarnya itu tidak ya, malah menimbulkan efek negatif bagi kita sendiri. Jadi itu berbahaya sekali. Nah, jadi lebih baik dihilangkan, diputus perjanjiannya, dihancurkan perjanjiannya, dihilangkan biar bersih ya, biar aman. Nah, oke, itulah beberapa ciri-ciri dan bahaya jika orang mempunyai kodam keturunan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.